Kamu sedang merasa tidak percaya dengan hubunganmu dan sedang merasa apakah aku cocok dengannya? Apakah ini hubungan yang baik? Apakah dan lain sebagainya. Jika kamu merasa begitu, ini adalah video yang cocok untukmu. Halo, nama gue Muhammad Rijal Saputra, dan jika pasanganmu ada di salah satu kategori ini, kalian boleh meninggalkannya. Dalam konteks percintaan, kadang ada orang yang sering disakiti atau mendapatkan akhir hubungan yang tidak pernah mereka sangka. Sudah banyak effort, sudah banyak berjuang, ternyata kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat feedback dari pasangan kita, dan kita nggak mendapat yang sesuai yang kita harapkan dari pasangan kita. Dan akhirnya membuat kita cemas, dan ini membuat kita bertanya, apakah dia baik buat saya? Apakah hubungan ini baik-baik saja atau bagaimana? Dan apa yang harus saya lakukan? Di sini gue udah merangkum beberapa poin. Jika pasangan kalian termasuk dalam salah satu poin ini, kalian segera tinggalkan pasangan itu. Yang pertama adalah pasangan yang terlalu sering membahas masa lalu. Sering membahas masa lalu dan mempertanyakan masa lalu, menceritakan masa lalu, mempertanyakan masa lalumu, dan menceritakan masa lalunya. Ini adalah tipe pasangan yang ternyata dia belum siap untuk hubungan, dan dia masih terjebak di dalam lingkaran yang tidak mengenakan untuk dia di masa lalu. Kita harus menghindari pasangan yang seperti ini, yang tidak membuka ruang untuk kita dan hanya memberikan ruang-ruangnya di masa lalu. Dan ini sangat tidak sehat untuk hubungan kita. Jadi segera tinggalkan pasangan yang seperti itu ya. Yang kedua adalah pasangan yang problematik. Problematik dalam konteks ini adalah dikit-dikit dipermasalahkan. Kita salah dikit dipermasalahkan, ataupun hal yang menurut kita sepele dipermasalahkan. Aku nggak tahu ya kenapa ini bisa terjadi. Ya intinya jadi hubungan tuh jadi kayak banyak dramanya aja sih sebenarnya. Kayak anjir, hal simpel juga kenapa harus diribetin gitu. Dan ini bisa bikin kita capek. Ya bakal menguras energi kita sih. Segera tinggalin pasangan-pasangan yang seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga adalah pasangan yang berasal dari lingkungan yang kacau dan keluarganya kacau. Bisa disebut broken home mungkin atau yang lain, tapi di sini gue sebutnya dari biasanya ini membuat kamu dituntut menjadi sosok yang dia inginkan terus menerus. Nah, jadi asalnya jadi trauma buat dia di lingkungan dia, ataupun hal yang gak enak di lingkungan dia. Akhirnya dia mencari apa yang dia mau di luar dan yang dia gak dapatkan di lingkungannya. Dan dia mendesain kita sedemikian rupa agar menjadi yang dia inginkan. Dan di sini jika kamu terjerumus ke sana, kamu tidak menjadi dirimu sendiri di dalam hubungan itu, maka segera tinggalkanlah pasangan yang seperti itu. Poin yang keempat adalah awal hubungan sudah banyak pertengkaran. Di sini gue bisa memaknai dengan awal ya akhir, akhir ya awal gitu. Kalau awalnya nggak enak ya pasti akhirnya nggak enak. Gue sering menginikan seperti itu ya, menganalogikannya seperti itu. Jika awalnya nggak enak pasti akhirnya nggak enak gitu. Jadi kalau awalnya enak pasti kesananya enak juga. Jadi segera tinggalkanlah pasangan yang berawal-awal hubungan sudah problematik, sudah banyak pertengkaran. Udah itu mah harus ditinggalin ya teman-teman. Poin yang kelima adalah tidak percaya satu sama lain. Overthinking atau menuduh pasangan kita yang hal yang gak dia lakuin atau apa. Ini bisa menguras energi kalian dan bisa menguras energi pasangan kalian. Jadi kepercayaan itu sangat krusial di dalam hubungan. Kepercayaan itu adalah poin pertama di dalam hubungan tersebut. Jadi jika tidak saling percaya satu sama lain, ya maka apa yang harus kita perjuangin, bahkan kepercayaan itu sendiri kita sudah tidak mempercayainya lagi. Jadi ya udah, kita tinggalin aja, karena itu sudah benar-benar toksik, tidak saling percaya dan saling menuduh satu sama lain. Kalian bisa tinggalin pasangan yang seperti itu, ataupun kalian yang seperti itu, mungkin kalian bisa stop dulu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, poin yang kelima ini adalah poin yang terakhir menurut gua. Dari beberapa hal di atas kita perlu garis bawahi, mungkin semua itu biasanya atau awalnya mungkin dari rasa takut ya teman-teman.
Makanya sangat penting untuk benar-benar selesai dari masa lalu, dari lingkaran masa lalu yang kurang enak buat kita. Harus benar-benar bersih ya, kalau mau hubungan lagi kita harus benar-benar selesai dari lingkaran masa lalu kita. Kita harus mencoba membuka lembaran baru dengan pasangan kita tanpa membawa hal-hal yang tidak enak untuk pasangan kita, dan jangan pernah menyeret pasangan kita ke dalam problem pribadi kita di masa lalu, dan itu harus kita selesaikan ya sebelum menjalin hubungan, teman-teman. Dan disclaimer lagi, ini tuh menurut gua ya, perspektif gua dan sumbernya dari pengalaman pribadi dan juga lingkungan gua. Jadi jika ada yang kurang ataupun gimana, kalian bisa ambil yang menurut kalian relatable dengan hidup kalian. Jika itu tidak relate, mungkin kalian bisa abaikan. Dan pertanyaan dari semuanya adalah, jadi hubungan yang baik itu hubungan yang seperti apa nih? Hubungan yang baik itu hubungannya seperti apa? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Itu harus benar-benar terbebas dari masa lalu. Kita bisa move on dulu mungkin dari mantan. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dan kita bisa menghilangkan trauma-trauma di masa lalu. Dan ketika itu sudah selesai, mungkin baru kita bisa menjalin hubungan dengan orang baru ya. Cerita seperlunya saja, jangan terlalu banyak menceritakan masa lalu yang buruk kepada pasanganmu. Kalau kamu sudah selesai dengan dirimu, semua itu akan terasa mudah. Jangan mencari kesalahan pasanganmu. Percaya dan percayakan kepada dia. Kalau suatu saat dia mengkhianatimu, tinggalkan tanpa banyak drama. Kepercayaan itu sangat penting ya dalam konteks relationship. Sekali tergores, kamu harus tegas menentukan apakah hubungan ini masih layak dipertahankan atau tidak. Dan kepercayaan ini mungkin tidak hanya dalam lingkup relationship, dalam bisnis, dalam pertemanan, dalam apapun, mungkin kepercayaan ini adalah hal yang sangat dijunjung tinggi ya. Jadi intinya adalah percayalah dan percayakan. Jika dikhianati, tinggalkan tanpa banyak drama. Cukup sepele, cukup simple, dan cukup tegas. Sekian dulu video hari ini. My name is Muhammad Rijal Saputra. Semoga bermanfaat. Enjoy for living. See you next video. Bye bye.